Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan dari video sebelumnya. 4 macam wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari terbagi pada 4. Pertama, wakaf tam, yaitu mewakafkan atau memberhentikan suatu bacaan secara sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan, sehingga tidak mempengaruhi makna dari suatu ayat yang tengah dibaca, karena tempat berhentinya tidak berkaitan dengan ayat atau makna sebelum atau sesudahnya. Kedua, ada wakaf kaf, yaitu mewakafkan atau memberhentikan suatu bacaan dengan sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan, meskipun sebenarnya ayat tersebut masih mempunyai kaitan dengan arti dan ayat sesudahnya. Ketiga, ada wakaf hasan. Wakaf hasan yaitu mewakafkan atau memberhentikan bacaan tanpa mempengaruhi dari arti dan ayat sesudahnya, namun secara bacaan ayat tersebut masih berkaitan dengan ayat sesudahnya. Keempat, ada wakaf qabih, yaitu mewakafkan atau memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau berhenti di tengah-tengah ayat. Usahakan untuk menghindarinya, karena ketika berhenti di sini, lafaz dan arti yang kita jadikan wakaf tersebut masih berkaitan dengan lafaz dan arti sesudahnya, sehingga bisa membuat arti yang berbeda pula pada suatu bacaan. Selanjutnya ada tanda-tanda wakaf yang ada di dalam Al-Quran. Setelah kita mengetahui bagian-bagian wakaf, baik itu wakaf yang baik ataupun yang buruk, maka yang perlu diketahui selanjutnya adalah tanda-tanda wakaf yang berlaku dalam mushaf Utsmani serta yang digunakan di negara Indonesia. Karena dengan memperhatikan tanda wakaf itu berarti dapat mengetahui kedudukan dan derajat kebolehan melakukannya, sekaligus menghindarkan diri dari wakaf yang haram. Tanda wakaf yang berlaku dibagi 2 macam. Pertama, tanda yang lebih baik berhenti, yaitu tanda mim. Artinya wakaf lazim, yaitu tanda yang mengisyaratkan lebih baik berhenti. Bahkan sebagian ulama mewajibkannya, mengingat wakaf pada tanda itu sudah pantas dijadikan tempat pemberhentian, sedang lafaz di depannya layak dijadikan sebagai permulaan bacaan. Kedua, ada tanda to, artinya wakaf mutlak, yaitu tanda yang mengisyaratkan kebolehan wakaf juga wasal. Hanya saja wakaf lebih utama terlebih lagi jika membaca nafasnya pendek. Ketiga, ada tanda jim, artinya wakaf jaiz, yaitu tanda yang mengisyaratkan kebolehan wakaf maupun wasal. Hanya saja lebih baik wakaf daripada wasal, mengingat kedudukan wakaf jaiz di bawah wakaf lazim dan wakaf mutlak. Selanjutnya, tanda qaf dan fa, artinya wakaf sigat fil amr, yaitu kebolehan mewakafkan lafaz. Hanya saja tidak ada salahnya mewasalkannya, walaupun mewakafkan itu lebih baik. Tanda tersebut ada yang menyebutkan dengan tanda wakaf mustahab. Selanjutnya, tanda qaf, lam, dan alif, artinya wakaf al-waqful aula, artinya wakaf yang lebih diutamakan, yaitu kebolehan wasal. Hanya saja berhenti lebih baik daripada wasal. Selanjutnya ada tanda yang lebih baik diteruskan. Pertama, ada tanda za, artinya wakaf mujawwaz, yaitu tanda wakaf yang membolehkan diteruskan dan boleh dihentikan. Hanya saja diteruskan lebih baik daripada dihentikan, karena tanda mujawwaz kebalikan dari tanda jaiz. Selanjutnya ada tanda sad, artinya wakaf murkhas, yaitu tanda yang mengisyaratkan adanya kemurahan berhenti, walaupun diwasalkan itu lebih baik. Kemurahan itu dikarenakan ayat yang dibaca terlalu panjang atau dalam keadaan terpaksa. Selanjutnya ada tanda qaf, artinya wakaf jilal waqfu, yaitu tanda wakaf yang mengisyaratkan artinya perselisihan pendapat, apakah pada lafaz itu boleh berhenti atau tidak. Dalam hal ini lebih baik dipilih pendapat yang mewafaqkan, karena pendapat ini lebih baik. Sebagian ulama menyebutkan tanda inda qauli. Selanjutnya ada tanda sepasang titik 3,
artinya tanda mu'alaqah, yaitu tanda yang mengisyaratkan agar pembaca menghentikan bacaannya pada salah satu dari dua pasang titik itu. Selanjutnya ada tanda kaf, artinya kadzalika mutabikin lima qablaha, mutabikun lima qablaha, yaitu tanda yang mengisyaratkan adanya kesamaan antara tanda itu dengan tanda sebelumnya, sehingga lafaz yang pendahulu lebih baik waqaf, maka tanda ini mengisyaratkan waqaf. Sebaliknya, jika pendahulunya lebih baik wasal, maka tanda ini mengisyaratkan wasal. Selanjutnya, tanda lam alif, artinya la waqfa fih, yaitu tanda yang mengisyaratkan tidak adanya waqaf pada lafaz yang diberi tanda ini, sehingga lebih baik diteruskan bacaannya daripada berhenti. Selanjutnya, tanda shad, lam, dan alif, artinya al-waslul aula, yaitu tanda yang mengisyaratkan adanya wasal itu lebih baik daripada waqaf. Selanjutnya ada perbedaan waqaf, saktah, dan qat'u. Secara bahasa, waqaf bisa berarti berhenti, diam, atau menahan. Pengertian waqaf secara istilah adalah memotong atau berhenti membaca pada sebuah kata dalam waktu tertentu dan masih berniat melanjutkan bacaan. Waqaf bisa terjadi karena disebabkan ingin mengambil nafas atau batas. Secara bahasa, saktah artinya diam. Pengertian saktah secara istilah adalah memotong atau berhenti membaca dalam jangka waktu tertentu tanpa bernafas dan niat melanjutkan bacaan waktu itu juga. Cara baca saktah adalah dengan berhenti dan menahan nafas selama kurang dari 2 harakat. Secara bahasa, qat'u artinya memutus. Pengertian qat'u secara istilah adalah memotong atau berhenti membaca pada akhir kata dengan niat berpaling atau tidak melanjutkan membaca lagi. Maksudnya ketika kita ingin mengakhiri bacaan Al-Quran itu adalah qat'u. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa waqaf, qat'u, dan saktah memiliki persamaan. Persamaan waqaf, qat'u, dan saktah adalah sama-sama berhenti membaca. Bedanya ada yang berhenti tanpa nafas, ada yang berhenti tidak lanjut baca, dan berhenti lalu lanjut baca. Dari pengertian waqaf, saktah, dan qat'u di atas, kita juga dapat mengambil beberapa perbedaan dari waqaf, saktah, dan qat'u. Setidaknya ada 5 perbedaan waqaf, qat'u, dan saktah, sebagaimana dikutip dari kitab Mukhtasar al-Mukhtafa sebagai berikut. Waqaf dan saktah sama-sama niat melanjutkan bacaan, sedangkan qat'u tidak melanjutkan bacaan Al-Quran. Waqaf dan qat'u sama-sama berhenti dengan mengambil nafas, sedangkan saktah adalah berhenti tanpa mengambil nafas. Jangka waktu waqaf adalah 2 harakat, sedangkan jangka waktu saktah kurang dari 2 harakat. Disunahkan membaca isti'adzah ketika setelah qat'u, sedangkan setelah waqaf dan saktah tidak disunahkan untuk membaca isti'adzah. Qat'u hanya boleh berhenti pada akhir ayat, sedangkan waqaf dan saktah bisa berhenti di tengah atau akhir ayat. Selanjutnya, ibtida jaiz dan ibtida ghairu jaiz. Pengertian ibtida mempunyai akar kata dari bada'a yang artinya memulai, sedangkan menurut istilah ulama qurra adalah memulai membaca Al-Quran, baik memulai dari awal maupun meneruskan bacaan yang semula dihentikan. Pada pengertian di atas tampak bahwa ibtida mempunyai 2 versi. Pertama, memulai membaca Al-Quran untuk pertama kalinya. Kedua, memulai membaca Al-Quran setelah berhenti yang semula sudah membaca Al-Quran. Misalnya, seseorang membaca surah Al-Fatihah ayat pertama dan kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, lalu berhenti, kemudian diteruskan dengan ayat ketiga. Maka pada saat memulai membaca ayat ketiga itulah yang juga disebut ibtida. Ibtida yaitu memulai bacaan atau melanjutkan bacaan kembali setelah waqaf dengan mengulang kalimat sebelum waqaf tersebut dengan tepat dan benar. Mengetahui ibtida itu harus lebih hati-hati daripada waqaf, karena waqaf itu masih bisa berhenti di mana saja apabila dalam keadaan darurat. Lain halnya dengan ibtida yang tidak boleh seenaknya saja memulai bacaan, tetapi harus memilih dari perkataan yang mafhum. Secara garis besar,
Ibtidah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu satu ibtidah jaiz, yaitu ibtidah yang diperbolehkan dengan cara memulai pada kata yang mengantarkan pada kesempurnaan makna sebagaimana yang dimaksud. Dua ibtidah ghairu jaiz, yaitu ibtidah yang tidak diperbolehkan karena memulainya pada kata yang menyebabkan rusaknya makna kalimat yang dibaca. Perhatikan contoh berikut. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Berhenti pada kata qalu, kemudian ibtidah pada kata setelahnya, yaitu innallaha, maka ibtidah pada tempat tersebut merancukan makna dari konsep tauhid yang sudah baku sehingga menyebabkan makna tidak sesuai dengan yang dimaksud. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Ulun tutup dengan dua buah pantun. Jalan lurus menuju Kelayan, terus pergi mengangkat peti. Terima kasih atas segala perhatian. Untuk semuanya, stay safe and stay healthy. Dan makan nasi dengan Indomie lebih enak dengan telur puyuh. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.